Langit Jakarta malam itu penuh gemerlap lampu, kontras dengan gelapnya hati Anggi. Wanita berusia 27 tahun itu duduk termenung di balkon apartemen kecilnya, memandangi lalu lintas yang tak pernah sepi. Di tangannya, secangkir teh yang sudah dingin, sama seperti harapannya yang perlahan memudar. Anggi bukan perempuan sembarangan. Ia adalah seorang chef berbakat di sebuah restoran fine dining ternama. Passionnya dalam dunia kuliner membawanya ke berbagai kompetisi masak, bahkan beberapa kali namanya masuk dalam ulasan majalah makanan. Namun, di mata keluarga suaminya, semua prestasi itu tak ada artinya. Suaminya, Robi, adalah pria tampan dengan karier menjanjikan di dunia korporat. Berasal dari keluarga terpandang, ia terbiasa hidup dalam kemewahan dan standar tinggi yang ditetapkan oleh keluarganya. Saat pertama kali menikah, Anggi berpikir bahwa cintanya cukup untuk mengalahkan perbedaan status sosial mereka. Ia yakin bahwa kerja keras dan ketulusannya bisa diterima oleh keluarga suaminya. Namun, realitas berkata lain. Keluarga Robi, terutama ibunya, selalu meremehkannya. Hanya tukang masak, begitu mereka menyebutnya, tak sebanding dengan deretan wanita dari keluarga kaya yang dulu dijodohkan dengan Robi. Di balik senyuman yang ia tunjukkan setiap hari, Anggi menahan luka. Setiap kata-kata tajam dari ibu mertua, setiap sikap dingin dari keluarga suaminya, dan bahkan sikap Robi yang perlahan berubah membuatnya merasa semakin kecil. Robi bukan lagi pria yang dulu memperjuangkannya. Kini ia lebih sering diam, seolah tunduk pada keluarganya. Namun, Anggi tetap bertahan. Ia mencintai Robi dan berharap suatu hari keadaan akan berubah. Tapi, sampai kapan? Hari itu, Anggi menatap pantulan dirinya di jendela apartemen. Ia bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar tak berharga di mata mereka? Ia belum tahu bahwa dalam waktu dekat, hidupnya akan berubah drastis. Hari itu, Anggi pulang lebih awal dari restoran tempatnya bekerja. Ia membawa sebuah kotak kue kecil berisi kruasan homemade yang baru saja ia buat, berharap bisa menyenangkan hati Robi. Ia tahu belakangan ini hubungan mereka terasa dingin, dan ia ingin mencoba menghangatkannya kembali. Namun, saat ia tiba di apartemen, suasana terasa berbeda. Ada suara tawa dari dalam. Begitu ia membuka pintu, matanya langsung menangkap sosok ibu mertua dan adik perempuan Robi, yang duduk dengan angkuhnya di sofa. Mereka mengenakan gaun mahal. Tangan mereka memegang secangkir teh mewah, yang jelas bukan miliknya. Robi duduk di hadapan mereka, wajahnya terlihat sedikit tegang. Akhirnya pulang juga, suara tajam ibu mertua, Bu Widya, menyambutnya. Tatapannya penuh penilaian, seperti biasa. Anggi menelan ludah, mencoba tetap tersenyum. Saya tadi mampir sebentar di dapur restoran, bikin kruasan buat Robi. Mau coba, Bu? Ia mengulurkan kotak itu. Bu Widya menatap kotak kue itu dengan tatapan jijik. Oh, tidak usah. Kami barusan makan di Hotel Bintang 5. Lagi pula, makanan buatan seorang tukang masak biasa seperti kamu, apa bisa dibandingkan dengan menu di restoran kelas atas? Anggi merasakan dadanya sedikit sesak. Bukan pertama kali ia mendengar kata-kata seperti itu. Namun, kali ini ada yang berbeda. Kali ini, Robi hanya diam. Biasanya, suaminya akan membelanya. Tapi sekarang, pria itu hanya duduk di sana, menghindari tatapannya. Adik Robi, Nadia, tertawa kecil. Anggi, aku nggak ngerti deh. Kamu kan pinter masak, tapi kenapa nggak sekalian buka warteg aja? Kan lebih cocok, katanya dengan nada mengejek. Anggi mengepalkan tangan di balik tubuhnya. Ia bisa membalas, bisa mengatakan betapa prestasinya di dunia kuliner diakui banyak orang. Tapi percuma. Mereka tak pernah melihatnya sebagai sesuatu yang berharga. Suasana semakin memanas ketika Bu Widya berkata dengan nada rendah, Robi, kamu harus sadar, menikahi perempuan seperti Anggi adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kata-kata itu menusuk. Napas Anggi tercekat. Ia menunggu Robi mengatakan sesuatu, membelanya. Tapi yang ia dapatkan hanya keheningan. Saat itu, Anggi sadar. Bukan hanya keluarga suaminya yang menganggapnya tak berharga. Tapi mungkin, Robi pun mulai berpikir demikian. Dan di titik itulah, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Hari-hari berikutnya terasa semakin menyiksa bagi Anggi. Bukan hanya sikap Robi yang semakin dingin, tetapi juga tekanan dari mertuanya yang semakin menjadi. Suatu siang, Anggi menerima panggilan dari sahabatnya, Rina. Anggi, aku tadi lihat sesuatu yang mungkin kamu perlu tahu. Suara Rina terdengar ragu. Apa maksudmu? Tanya Anggi, merasakan firasat buruk menjalar di hatinya. Aku tadi makan siang di restoran dekat kantorku, dan aku lihat Robi di sana. Dia nggak sendirian, Anggi.
Anggi terdiam, tangannya mencengkeram ponsel lebih erat. Sama siapa? Rina menghela napas. Seorang perempuan. Mereka kelihatan dekat, terlalu dekat. Anggi merasa dunia berhenti berputar. Ia mencoba menenangkan diri, mencoba percaya bahwa itu mungkin hanya rekan kerja. Tapi benih keraguan telah tertanam di hatinya. Malam itu, ketika Robi pulang, ia mencoba bertanya dengan hati-hati. "Oh, hari ini kamu makan siang di mana?" Robi, yang sedang membuka dasinya, melirik sekilas. "Di restoran biasa dekat kantor." "Kenapa?" "Sendiri?" Anggi menatapnya tajam. Sejenak, Robi terdiam. Ada jeda singkat yang cukup bagi Anggi untuk tahu bahwa suaminya sedang mencari alasan. "Iya, sendiri," jawabnya akhirnya, sebelum beranjak ke kamar mandi. Anggi tahu Robi berbohong. Seolah belum cukup, beberapa hari kemudian, Bu Widya datang ke apartemen mereka tanpa pemberitahuan. Dengan sikap seperti ratu, ia melangkah masuk tanpa peduli bahwa Anggi sedang bekerja di laptopnya. "Kita perlu bicara," katanya dengan nada dingin. Anggi menutup laptopnya dan menatap wanita itu. "Silakan, Bu." Tanpa basa-basi, Bu Widya berkata, "Aku sudah carikan calon istri yang lebih pantas untuk Robi. Kamu sadar kan, dia butuh seseorang yang bisa mengangkat statusnya, bukan malah menjatuhkan?" Darah Anggi berdesir. Ini bukan sekadar hinaan biasa. Ini ancaman. Melihat Anggi yang tetap diam, Bu Widya melanjutkan, "Kamu pikir dengan jadi chef kamu bisa sejajar dengan keluarga kami? Jangan mimpi, Anggi. Aku hanya ingin mempercepat sesuatu yang seharusnya sudah terjadi dari dulu." "Dan apa itu?" tanya Anggi. Suaranya bergetar menahan amarah. Bu Widya menatapnya dengan dingin. "Perceraian." Anggi tercekat. Ia menunggu reaksi dari Robi, berharap suaminya akan mengatakan sesuatu, membelanya. Tapi sekali lagi, Robi memilih diam. Saat itu, sesuatu dalam diri Anggi benar-benar patah. Malam itu, Anggi berdiri di depan kaca, menatap pantulan dirinya. Ia melihat wanita yang selama ini berjuang sendirian dalam pernikahan yang perlahan menghancurkannya. Satu pertanyaan berputar di benaknya. Jika mereka menganggapku tak berharga, kenapa aku masih bertahan? Dan untuk pertama kalinya, Anggi memikirkan sebuah keputusan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Anggi tidak bisa tidur. Hatinya penuh amarah, sakit hati, dan kekecewaan yang selama ini ia pendam. Ia duduk di meja makan dengan segelas air di tangannya, memikirkan semua yang telah ia lalui. Ia mencintai Robi, tapi sampai kapan ia harus bertahan di dalam pernikahan yang membuatnya merasa tak berharga? Pagi harinya, ia bangun dengan tekad bulat. Jika mereka menganggapnya tak bernilai, maka ia akan menentukan sendiri harganya. Anggi mengambil cuti dari pekerjaannya dan mulai menyusun rencana. Ia tidak akan pergi dalam keadaan kalah. Jika ia harus meninggalkan Robi, ia akan melakukannya dengan kepala tegak. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia mulai mencari apartemen baru, menghubungi pengacara, dan menyusun strategi untuk kembali fokus pada karirnya. Ia bahkan mulai menerima tawaran dari beberapa investor yang tertarik membantunya membuka restoran sendiri. Impian yang selama ini ia tunda karena pernikahannya. Sementara itu, sikap Robi semakin buruk. Ia semakin sering pulang larut, semakin jarang berbicara, dan bahkan tak peduli lagi apakah Anggi ada atau tidak di rumah. Suatu malam, Anggi akhirnya mendapatkan bukti yang selama ini ia curigai. Pesan singkat di ponsel Robi dari seorang wanita bernama Lia. "Aku senang kita bisa makan siang bareng lagi. Kapan kita bisa ketemu lagi, sayang?" "Sayang?" Anggi merasa tubuhnya gemetar. Jadi benar, Robi telah mengkhianatinya. Namun, alih-alih menangis, ia tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh kepastian. "Terima kasih, Robi. Kamu baru saja membuat keputusanku semakin mudah." Esoknya, Anggi menyiapkan makan malam spesial. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia memasak dengan sepenuh hati, bukan untuk Robi, tapi untuk dirinya sendiri. Saat Robi pulang, ia dikejutkan dengan meja makan yang tertata rapi. "Kamu masak apa?" tanyanya, heran dengan sikap Anggi yang tampak berbeda. Anggi tersenyum. "Makan dulu, baru kita bicara." Robi mengangguk dan mulai menyantap hidangannya. Di tengah makan malam, Anggi mengeluarkan amplop berisi dokumen perceraian. Robi terdiam, garpu di tangannya berhenti bergerak. "Apa ini?" "Dokumen perceraian," jawab Anggi tenang. Robi menatapnya dengan ekspresi tak percaya. "Kamu serius?" Anggi menatapnya dalam. "Aku sudah cukup bertahan, Rob. Aku sudah cukup berusaha. Tapi kamu memilih keluargamu, kamu memilih diam saat mereka merendahkanku, dan yang paling parah, kamu memilih perempuan lain." Ekspresi Robi berubah. "Anggi, aku bisa jelasin." "Tidak perlu." Anggi memotongnya tegas.
Aku sudah lihat buktinya, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Robi terdiam. Ia mencoba mencari alasan, mencoba membela diri. Tapi untuk pertama kalinya, Anggi tak peduli lagi. Dengan tenang, Anggi bangkit, merapikan meja makan, lalu berkata, "Kamu boleh mempertahankan harga diri keluargamu. Tapi mulai sekarang, aku juga akan menentukan harga diriku sendiri." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anggi merasa bebas. Robi terdiam di kursinya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Anggi akan seberani ini. Selama ini, ia berpikir bahwa istrinya akan terus bertahan, akan terus memaafkan, akan terus menunggu dirinya berubah. Namun malam ini, Robi sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. "Anggi," suaranya lirih, seolah mencoba mencari sisa-sisa harapan. "Kamu benar-benar ingin pergi?" Anggi menatapnya dengan mata yang sudah tidak menyimpan kesedihan, hanya keteguhan. "Aku sudah terlalu lama bertahan dalam pernikahan yang hanya membuatku merasa tidak berharga. Aku mencintaimu, Rob, tapi aku mencintai diriku lebih." Untuk pertama kalinya, Robi merasakan ketakutan yang nyata. Bukan karena Anggi marah atau menangis, tapi karena wanita di hadapannya kini sudah berubah. Wanita yang dulu mencintainya tanpa syarat, kini memilih dirinya sendiri. Malam itu, Anggi tidak langsung pergi. Ia tidur di kamar yang sama, tapi hatinya sudah tidak lagi ada di sana. Keesokan harinya, saat Robi berangkat kerja, Anggi menyelesaikan kepindahannya. Dengan bantuan Rina, ia memindahkan barang-barang pribadinya ke apartemen baru yang telah ia sewa diam-diam. Tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Saat Robi pulang, ia menemukan apartemen itu kosong. Hanya tersisa beberapa perabotan yang dulu mereka beli bersama, tapi jejak Anggi sudah tidak ada lagi. Di atas meja, ada satu kotak kecil berisi kruasan homemade, dan di sampingnya, sebuah catatan singkat. "Aku pergi bukan untuk membalas dendam. Aku pergi untuk menemukan kembali diriku yang hilang. Terima kasih telah membuatku sadar bahwa aku berharga. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri." Robi duduk di kursi makan, menatap kotak krosan itu. Tangan gemetar saat ia membukanya. Aroma khas yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini terasa begitu menyakitkan. Untuk pertama kalinya, Robi menangis. Namun semuanya sudah terlambat. Wanita yang dulu selalu ia anggap ada untuknya, kini telah pergi. Dan ia tahu, Anggi tidak akan pernah kembali. 3 bulan kemudian, Anggi melangkah penuh percaya diri di sebuah restoran mewah di tengah kota. Hari ini adalah hari besar. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, restoran pertamanya akhirnya dibuka. Di pintu masuk, sebuah papan terpajang dengan nama Maison d'Anggi. Sebuah nama yang kini mencerminkan kebebasan dan perjuangannya sendiri. Rina menghampiri dengan senyum bangga. "Kamu berhasil, Anggi. Lihat semua tamu yang datang malam ini. Semua orang penasaran dengan restoran barumu." Anggi tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak dulu. Menjadi versi terbaik dari diriku sendiri." Di sudut restoran, seorang pria berdiri diam, menatapnya dari kejauhan. Robi. Ia datang tanpa pemberitahuan, hanya ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana wanita yang dulu ia abaikan kini bersinar dengan caranya sendiri. Hatinya sakit melihat Anggi yang kini lebih bahagia tanpanya. Namun, ia tahu ini konsekuensi dari semua kesalahannya. Saat mata mereka bertemu, Anggi hanya memberikan senyum kecil, bukan senyum penuh rindu, bukan senyum seorang wanita yang masih berharap, hanya senyum seorang pemenang. Robi menunduk, lalu berbalik pergi. Ia tahu, Anggi telah benar-benar melepaskannya. Anggi menatapnya untuk terakhir kali sebelum kembali ke dalam restoran, ke dalam hidup barunya. Ia tidak lagi memikirkan masa lalu. Karena kini, ia adalah wanita yang menentukan harga dirinya sendiri.